Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika ya. Ya baiklah, untuk hari ini pelajaran matematika kita akan belajar tentang program linier. Nah ini bab baru ya tentang program linier. Bagaimana materinya? Silakan kalian simak baik-baik ya. Nah, sekarang kita mulai dari definisi program linier. Apa sih itu program linier? Program linier ini merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nah, nilai optimum itu adalah maksimal atau minimum yang dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Menyelesaikan program linier sangat terkait dengan kemampuan melakukan sketsa daerah himpunan penyelesaian sistem. Nah, di sini berikut ini adalah teknik menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu yang pertama, membuat sumbu koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu X dan Y dari semua persamaan liniernya. Yang ketiga, sketsa grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Yang keempat, pilih satu titik uji yang berada di luar garis. Yang kelima, substitusikan pada persamaan. Dan yang keenam, tentukan daerah yang dimaksud. Nah, di sini Ibu punya dua contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini buatlah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 3x plus 2y lebih dari atau sama dengan 12. Nah, cara penyelesaiannya kalian bikin kotak papan catur ya. Di sini ada kolom X, sini ada kolom Y, dan sini ada kolom X, Y. Nah, untuk mencari nilai X dan nilai Y, perhatikan. Nah, di sini untuk persamaan 3X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12, kita tulis kembali ya. Di sini adalah persamaannya 3X plus 2Y sama dengan 12. Kenapa sama dengan? Karena kita ingin mencari nilai X dan Y-nya terlebih dahulu. Nah, perlu kalian ketahui jika kita ingin mencari nilai Y. Nih nilai Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Berarti di sini kalau X-nya sama dengan 0, 3 kali 0 itu kan 0 ya. Tinggal 2Y sama dengan 12. Maka Y-nya adalah 12 dibagi 2. Y-nya hasilnya 6. Nah, jika ingin mencari nilai X, Y-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau seandainya Y-nya sama dengan 0, 2 kali 0 itu adalah 0, maka 3X sama dengan 12, sehingga X adalah 12 dibagi 3, hasilnya 4. Sehingga didapat 2 titik. Titik yang pertama adalah X-nya 0, Y-nya 6. Titik yang kedua, X-nya 4, Y-nya 0. Sehingga grafik himpunan penyelesaian 3X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Nih, ada di samping ya. Di sini titik pertama tadi 0,6. Nih, titik 0,6. Terus yang kedua 4,0, ini titik 4,0. Sehingga kita garis menggunakan penggaris dengan garis lurus ya. Nah, ini garis 3X plus 2Y sama dengan 12. Tapi di sini kan 3X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Sehingga daerah arsirannya kalau lebih di atasnya ya. Ini daerah arsirannya. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari 3X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Ini gambar grafiknya ya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini buatlah sketsa dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier X plus 3Y kurang dari sama dengan 3, 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 2,
untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti contoh soal tadi, kita cari nilai X dan nilai Y terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama kita cari nilai X dan Y-nya untuk persamaan pertama, yaitu 3X plus 3, X plus 3Y sama dengan 3. Ya, kenapa sama dengan? Karena kita ingin mencari sebuah nilai X dan Y. Nah, di sini yang tadi Ibu bilang kalau kita ingin mencari nilai Y, maka X-nya 0. Nah, di sini misalnya X-nya 0. Berarti 3Y sama dengan 3. Sehingga Y-nya 3 dibagi 3 hasilnya 1. Begitu juga sebaliknya kalau ingin mencari nilai X, Y-nya yang sama dengan 0. Sehingga 3 dikali 0 adalah 0. Tinggal X sama dengan 3. Jadi didapat titik yang pertama adalah 0,1 dan titik yang kedua adalah 3,0. Dan untuk persamaan yang kedua ini adalah 2X plus Y lebih dari sama dengan 2. Nih, 2X plus Y kita pakai sama dengan 2 karena ingin mencari nilai. Nah, sama seperti persamaan tahap 1 yang tadi, kita ingin mencari nilai Y berarti X-nya 0, sehingga 2 dikali 0 adalah 0, tinggal Y sama dengan 2. Hasilnya 2. Dan yang bawahnya kita ingin mencari nilai X, berarti Y-nya harus sama dengan 0 ya. Ini Y-nya 0, berarti tinggal 2X sama dengan 2. Maka X-nya 2 dibagi 2, hasilnya sama dengan 1. Jadi didapat titik pertama adalah 0,2 dan titik keduanya adalah 1,0. Nah, baru kita buat grafiknya. Nih, kita buat grafiknya ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ini maaf, ini sumbu X ya. Ini sebenarnya. Nah, terus di sini untuk persamaan yang pertama, titik pertamanya 0,1 nih. 0,1 di mana nih? 0,1 ya. Ini titik pertama pada persamaan pertama. Terus titik kedua pada persamaan pertama adalah 3,0 nih, 3,0. Nah, ini kita garis, kita hubungkan antara titik pertama dengan titik kedua. Ini adalah garis dari persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan yang kedua, titik pertamanya adalah 0,2. 0,2, ini titiknya. Terus titik kedua dari persamaan kedua adalah 1,0 nih, 1,0. Kita hubungkan lagi, kita garis lurus. Dan ini adalah garis dari persamaan yang kedua. Nah, setelah itu kita cari daerah penyelesaiannya. Kita lihat untuk yang persamaan pertama adalah kurang dari ya. Ini persamaan pertama tadi, garis persamaan pertama kalau kurang dari dia adanya di bawah. Adanya di bawah arsirannya. Terus untuk persamaan yang kedua, dia lebih dari. Ini garis persamaan kedua kan tadi ya. Nah, kalau lebih dari, dia arsirannya ke atas. Nah, ini di atas. Nah, berarti dia ada titik temu nih. Nah, ini adalah daerah arsiran dari persamaan pertama dan kedua. Dan di sini syaratnya X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 ini ya. Nih, ini lebih dari sama dengan 0. Karena dia positif ya, maka lebih dari atau sama dengan 0. Y-nya juga. Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini garis Y sama dengan 0 dan dia lebih dari berarti di atas. Dan ini adalah daerah hasil penyelesaian dari X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 3. 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Dan berikutnya, kita lanjut ke model matematika. Nah, model matematika ini adalah bentuk penalaran manusia dalam menerjemahkan permasalahan menjadi bentuk matematika. Dimisalkan dalam variabel X dan Y sehingga dapat diselesaikan. Misalnya Ibu punya contoh di sini. Sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter persegi. Maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus. Jika luas parkir untuk sedan 5 meter persegi dan bus 15 meter persegi, tentukan model matematikanya. Nah, kita jawab. Nah, kita permisalkan ya, X itu adalah
banyaknya sedan nih. Kan ada sedan sama bus ya. Sedan itu adalah X dan banyaknya bus adalah Y. Sehingga di sini kita bisa buat, nah, di sini ada banyaknya kendaraan terdiri dari sedan sama bus. Yang pertama, maksimal hanya 300 kendaraan yang terdiri dari sedan dan bus. Berarti sedan dan bus itu totalnya adalah 300. Nah, terus untuk luas kendaraannya di sini 3.750 meter persegi. Ini totalnya ya, total luas parkirannya itu 3.750 dengan untuk sedannya, parkiran sedan 5 meter persegi nih. Parkiran sedan 5 meter persegi dan busnya 15 meter persegi. Jadi total keseluruhan luas parkiran 3.750. Sehingga kita buat ke dalam model matematikanya atau pertidaksamaan linearnya menjadi, tadi sedan itu adalah X ya. Berarti kalau 1 berarti X. Bus itu adalah Y. Kalau 1 berarti juga Y, karena 1 kali Y adalah Y. Kurang dari atau sama dengan 300, karena dia di sini maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan. Berarti boleh kurang bisa. Misalnya 299 dia masih cukup ya kendaraannya, tapi kalau lebih dari 300 nggak bisa. Makanya di sini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Terus untuk yang kedua, di sini sedan X yaitu 5X berarti ditambah busnya itu adalah Y, berarti ditambah 15Y. Sama, di sini juga hanya dapat menampung area parkirnya dengan luas 3.750 meter persegi, jadi kurang dari atau 3.750. Nah, ini adalah model matematikanya nih. X plus Y kurang dari sama dengan 300 dan 5X plus 15Y kurang dari atau sama dengan 3.750. Jadi berdasarkan pertidaksamaan tersebut, model matematikanya kita susun menjadi, nah di sini untuk banyaknya kendaraan, X plus Y kurang dari sama dengan 300, dan untuk luas kendaraannya adalah 5X plus 15Y kurang dari atau sama dengan 3.750. Nah, karena ini nilainya terlalu banyak atau terlalu besar, kita sederhanakan semua koefisien kita bagi 5 ya, sehingga 5 dibagi 5 adalah 1. 1 itu sama dengan X ya. 15 dibagi 5, 3. Y variabelnya, dan 3.750 dibagi 5 hasilnya 750. Jadi untuk persamaan pertamanya ini kita buat yang pertama, berarti didapat X plus Y kurang dari sama dengan 300, dan untuk yang persamaan keduanya didapat X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 750. Nah, ini adalah model matematika dari contoh soal tadi ya, dari soal cerita. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik. Tugas kalian untuk hari ini adalah mencatat saja ya, mencatat materi yang barusan Ibu berikan dan Ibu jelaskan ke dalam buku tulis catatan matematika. Nah, setelah kalian mencatatnya, kalian boleh absen, tapi absennya di kolom komentar pribadi yang ada di kolom tugas ya. Di forum komentar pribadi yang ada di kolom tugas. Silahkan kalian list absen di situ kalau kalian sudah mencatat atau selesai mencatat materi yang barusan Ibu berikan. Baiklah, terima kasih sudah belajar matematika bersama Ibu hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.